Hari ini kita akan belajar tentang Web Analytics, salah satu tool yang akan bermanfaat untuk membuat kalian bisa mengevaluasi upaya dari digital marketing kalian, dan kemudian mungkin selanjutnya bisa memperbaiki usaha-usaha Anda di dalam melaksanakan digital marketing. Mengapa kita perlu menganalisis situs kita? Karena sebetulnya ini ilmu manajemen ya. Kalau kita tidak bisa mengukur apa yang kita kerjakan, kita akan susah untuk mengelolanya. Kita juga akan kesulitan untuk meningkatkannya. Jadi penting sekali untuk kita supaya bisa mengukur apa yang kita lakukan. Dan di sini adalah upaya kita sehubungan dengan website kita. Kalau misalnya kalian berbayang, loh Bu, kan salah satu digital marketing itu kan, digital marketing kan macam-macam. Misalnya pakai Instagram, pakai Facebook, pakai TikTok, pakai YouTube gitu ya. Pada akhirnya kan sebetulnya kalian bisa membuat itu untuk diarahkan ke website kita. Ya, jadi nanti yang kita ukur adalah website kita dengan kita bisa melihat asalnya itu dari mana. Ya, jadi ini hubungannya mengapa kita belajar tentang web analytics. Sebetulnya web analytics itu apa? Web analytics adalah pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data internet untuk memahami dan mengoptimalisasikan penggunaan web. Web analytics sendiri terdiri dari web intelligence, web metrics, dan e-metrics. Banyak sekali ukuran-ukurannya, dan nanti kalian pada saat melihat nanti ukuran di Facebook, ukuran di Instagram, ukuran di YouTube, ya sebetulnya mirip-mirip ya istilah-istilah ini, nanti kalian harus kenali. Web analytics cara kerjanya secara umum seperti apa? Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, yang sebelah kiri adalah marketing channel sebuah organisasi. Yang sebelah kanan adalah demografi dan behavioral data of customer. Kekerenan dari digital marketing adalah apapun yang kita lakukan, sebetulnya kita itu punya kemampuan untuk melakukan pengukuran. Karena setiap customer yang mengunjungi situs kita, bahkan hanya melihat iklan-iklan kita, itu akan bisa terdeteksi oleh alat ukur kita di web analytics. Nah, nanti kita lihat kenapa sih kok bisa gitu ya, karena memang ada script-script yang kita tanamkan untuk ke user yang mengunjungi situs kita sehingga kita bisa menelusuri mereka ya. Nah, pada saat kita melakukan marketing, kita mungkin akan melakukan search engine marketing, misalnya pasang ads gitu ya, misalnya di Google search. Kan kita sekarang ada Google AdWords, ada Google pokoknya yang berbayar tapi search engine, dan tentunya jangan lupa ya bukan cuma Google ya, ada Yahoo, ada DuckDuckGo, ada pokoknya tergantung negaranya juga bisa aja berbeda gitu ya search engine-nya. Oke. Nah, yang kedua, kita mungkin mengiklankan atau mencoba meraih customer kita melalui display advertising. Nah, ini nanti kita akan belajar juga tentang ini ya. Kita belum sampai memang, tapi display advertising ini kita biasanya bayar gitu ya. Misalnya kita bayar ke gramedia.com gitu ya untuk mengiklankan bisnis kita, atau ke kompas.com gitu ya, bisa ya. Nah, nanti ini juga akan terdeteksi apa yang kita bisa lihat. Nah, yang terakhir yang mungkin paling sering kita pakai adalah sosmed ya. Sosmed itu macam-macam, bisa Facebook, bisa Twitter, bisa Instagram, bisa YouTube gitu ya. Ada Google Plus, ada LinkedIn ya. Kalau bisnis to bisnis itu banyaknya pakai LinkedIn. Nah, masing-masing dari channel ini kita bisa analitik. Nah, biasanya pakai apa? Kalau yang search engine, kita pakai search engine analytic, kita pakai bisa melihat apa sih hasil dari upaya kita memasarkan gitu ya. Jadi nanti kita akan juga membuat intinya situs kita kelihatan sehingga akan lebih banyak yang ngeklik ke situs kita. Untuk display advertising ini berarti kita juga sama, tergantung tool apa yang kita pakai, kita juga akan bisa menelusurinya. Dan nanti di situ ada website tracking report. Untuk sosmed juga ada ya. Kalau kalian udah pernah menggunakan, saya yakinlah udah pernah ya, Instagram, Facebook, kemudian juga YouTube. Kalian tahu di setiap dari alat-alat sosmed ini ada trackingnya, ada analitiknya ya yang bisa kalian gunakan.
Nah, ini adalah flow yang terjadi. Dengan demikian, nanti kita akan banyak menerima data yang dikumpulkan dari setiap kunjungan para customer kita. Nah, sekarang memang kan makanya kita sering dengar-dengar kan kalau di bidang IT itu, wah sekarang lagi big data, lagi ngetrend data analisis, dan saya sangat setuju ya. Saya lihat kenapa. Kalian bayangkan gitu ya, udah bertahun-tahun data ini terkumpul. Itu berarti database-nya itu raksasa sekali. Nah, tapi kalau database itu begitu banyak datanya, kalian mungkin akan bingung gitu ya. Ini mau diapain gitu. Nah, oleh karena itu, bidang data analisis sekarang menjadi ngetrend. Karena apa? Karena data analisis itu yang profesi di sana itu bisa membantu visualisasi data sehingga bisa membantu pembuatan keputusan oleh perusahaan. Gitu ya. Nah, dan nggak gampang ya. Yang penting kalian harus bisa nge-build visualisasinya. Terus juga bukan hanya itu ya, harus ngerti sebetulnya si data ini tuh nanti bisa diartikan untuk apa gitu ya. Jadi ini menjadi sangat penting. Oke, web analytics sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memahami pola traffic, ya. Jadi traffic yang masuk ke situs kita itu seperti apa, dari mana, ya. Kemudian meningkatkan pengalaman browsing. Kita juga bisa lihat misalnya berapa detik untuk masuk ke situs kita, kemudian diam di situ, gitu ya. Nanti kita akan tingkatkan itu, gitu ya, lebih baik. Lalu mengukur hasil advertising, ya. Ini dari analitik biasanya jelas berapa lead yang kita dapatkan, berapa kunjungan, berapa view, gitu ya. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kualitas konten dengan melihat misalnya page yang ini kok lebih banyak kunjungannya dibanding yang lain. Kok yang ini enggak orang langsung bounce gitu ya. Oke, nah ini yang berikutnya menurunkan bounce rate. Kalau kita bisa menurunkan bounce rate, kita akan berharap ya customer kita itu akan jadi melakukan conversion gitu ya. Oke, membeli itu contohnya atau mendownload sesuatu. Kemudian bisa mentargetkan audiens kita ya. Jadi kita tahu nih ternyata artikel kita itu menarik untuk orang-orang tertentu gitu ya. Misalnya kalau kita pasang tentang parenting, mungkin nanti parenting topik itu yang mengunjungi siapa aja kita bisa lihat ya. Oke, kemudian meningkatkan traffic website. Nah, ini juga bisa merupakan sesuatu yang kita lakukan dengan menggunakan data dari hasil website analitik. Nah, web analitik itu sendiri untuk advertising itu apa saja ya. Jadi ini sebetulnya ya selain dari yang tadi saya sudah sebutkan, ini mungkin bisa dirangkum di sini, menghasilkan lebih banyak leads ya, lebih banyak prospek kamu calon customer, meningkatkan browsing experience, memahami traffic pattern, menambah traffic ke situs, menciptakan konten berkualitas ya, meningkatkan conversion rate orang beli atau orang subscribe gitu ya. Terus mentargetkan pemirsa tertentu, mengukur hasil pengiklanan dan menurunkan bounce rate. Jenis dari web analytics sendiri itu ada dua macam, ya ada offsite dan onsite. Kalau yang offsite ini berarti kinerja web diukur dan dianalisis tidak tergantung dari apakah ada pemiliknya atau bukan, dan juga menganalisis keseluruhan aktivitas pengunjung seperti jumlah pengunjung ke situs, komentar dan website visibility. Jadi offsite itu maksudnya di luar dari situs web yang kita miliki sendiri. Nah, ini juga ada untuk on-site web analytic. Kita mengukur perilaku pengunjung secara real time ketika mereka sedang online menggunakan situs kita. Dan data kunjungan yang bisa dilihat oleh pemilik situs dan orang lain dengan izin, contohnya misalnya agen marketing pihak ketiga. Ya, jadi kita sebetulnya bisa ya web analytic itu kita kasih permit kepada marketing agent kita gitu ya untuk membantu kita menganalisis. Itu juga bisa. Oke, selanjutnya untuk metode koleksi data ya. Ada beberapa metode koleksi data yang bisa digunakan di dalam web analytic. Ya di sini kita bisa menggunakan log file analysis, kita bisa pakai cookies, page tagging atau web beacon, sama package sniffing. Ya ini hasil-hasil IT ya. Untuk log file analysis itu biasanya kalau misalnya orang berkunjung ada lognya. Log itu berarti rekaman. Dia itu sedang berkunjung ke situs itu ada rekamannya. Nah, log file ini digunakan untuk memahami perilaku konsumen. Yang kedua adalah cookie. Ya, kalau cookie itu kayak kamu ngebayanginnya kayak stiker lah gitu ya, stiker nempel di user profile kamu gitu ya. Nah, si cookie ini itu juga script ya menyimpan berbagai informasi session dan juga ID session.
Berikutnya adalah page tagging dan web beacon. Ya, page tagging dan web beacon, setiap web page di dalam website dimasukkan sedikit JavaScript code yang di mana aktivitas pengguna itu bisa terekam ya di server eksternal. Yang terakhir adalah packet sniffing. Packet sniffing itu menangkap data yang dipertukarkan antara web server dan sumber lain. Oke, nah ini contoh log file analysis ya. Jadi ngebayanginnya seperti ini. Kalau ada pengguna mengunjungi situs kamu dan melaksanakan sesuatu tindakan, web server akan merekam, mencatat gitu ya. Oh ya, jadi user ini ngapain gitu di sini. Nah, si log file itu dikumpulkan. Nah, jadi informasinya misalnya total pengunjung, tanggal kunjungan, lokasi geografis. Nah, ini pakai log file, jadi ada catatan log berupa file-file ya. Nah, ini ada contoh gitu ya untuk web server log file, ini yang offsite ya, AW Stack, ProTrack ya. Nah, ini saya ambil dari AW Stack. AW Stack kamu bisa lihat. Ini contoh aja, ini udah lama datanya ya. Saya waktu tadi ngeklik keluarinya mungkin cuma boleh data lama. Ya udah. Jadi bisa tampak di sini berapa visitor uniknya, berapa number of visit, berapa pages, berapa hits, berapa bandwidth-nya. Ya, jadi ini bisa membantu kita untuk mengetahui, nanti kita bisa lebih lihat lebih detail lagi nih countries nih sebelah kiri nih ya, ada country-nya mana aja, region-nya mana, terus authentication user, terus berapa lama durasinya dan seterusnya. Ini memang ide dari Google Analytics nanti, karena Google Analytics itu cuma salah satu tool ya. Ini banyak ya, untuk tool-tool ini sebetulnya masih banyak. Tapi saya sendiri juga pakainya paling Google Analytics. Oke, kemudian log file analysis ya. Kalau log file analysis ini kita akan bisa menyimpan data tersebut, pro dan kontranya gitu ya. Ini kan kita bisa pakai jasa yang ketiga juga ya, seperti AW Stat. Pro-nya murah, data kata tersedia karena log file dihasilkan server, memonitor search engine spider, memonitor file request, dan memonitor non-HTML pages. Kemudian kontranya kurang akurat, membutuhkan server, ya ini kurang S, menempatkan cookies, tidak bisa mengambil informasi dari web server, memodifikasi URL untuk merekam informasi, dan banyak traffic yang harus dihapuskan. Ya, jadi kalau log file analysis itu keuntungan dan kerugiannya. Oke, kalau yang ini page tagging ya. Kalau page tagging logikanya seperti ini. Jadi ini kamu lihat nomor urut yang terjadi ya. Nah, ini user kan misalnya dia ngetik nih di website, aku mau ngapain gitu kan. Nah, misalnya kayak saya search gitu, search something. Nah, berarti yang terjadi adalah si browser itu meminta ke web page, hey web page, kamu ngerjain sesuatu ya. Nah, udah gitu nanti dia akan request file ya ke web server dari host, lalu mengembalikan file. Sudah mengembalikan file, nanti si user akan bisa lihat nih nomor 4. Ya, saya ngikutin urutan ya. Oke. Nah, sudah melihat web page, yang terjadi adalah si apa yang dilakukan oleh user ini direkam ya, dikasih tag yaitu 1 kali 1 pixel image, kecil banget ya, one by one pixel ya, bayang super kecil. Kemudian setelah itu JavaScript dieksekusi, lalu data user itu ya akan dikumpulkan. Nah, makanya kalau kalian ngunjungin website kadang-kadang kok hebat banget ya dia ngerti apa yang kamu suka gitu ya. Nah, karena dikumpulin tuh datanya. Oke. Nah, udah dari situ yang terjadi adalah dari sini nanti ada, karena ini page tagging bisa nyimpen cookie-nya, set reset cookie for user dan collect user data ya. Lalu ada generate report. Nah, jadi idenya seperti itu. Intinya sih kayak kita ditempel stiker gitu ya, kayak kamu tuh, kalau kamu sebetulnya saya nggak tahu kamu pernah nggak ke toko Krishna yang ada di Bali ya. Kalau ke toko Krishna yang ada di Bali itu toko souvenir. Kalau belum pernah ke Bali ya, semoga kamu akan bisa ke Bali ya. Nanti pas begitu datang tuh dikasih tempelan nomor gitu ya. Nah, itu kan buat nge-track, idenya sih konsepnya kayak gitu sih, mirip. Jadi di akhir dari waktu kita beli, kita ketahuan nih kita datangnya batch keberapa. Nah, terus itu tuh buat apa sih sebenarnya? Buat ngasih komisi tuh ke orang yang bawa gitu ya. Jadi memang ini adalah suatu hal yang sistematis yang mereka lakukan. Nah, konsep dari page tagging ini lebih kurang seperti itu.
Oke, nah ini cara kerja page tagging. Rangkumannya, page tagging bekerja dan masukkan kode JavaScript kecil pada semua halaman yang ingin kita monitor. Biasanya akan bekerja sebagai solusi yang terjaga control, ya maksudnya control solution. Anda perlu menggunakan perusahaan web analitik untuk menyediakan kode tersebut. Biaya menjadi konsekuensi, biasanya berbasis biaya bulanan dan juga berdasarkan page view. Semakin populer situs Anda, semakin mahal biayanya. Nah, upaya yang dibutuhkan untuk masukkan kode JavaScript tersebut di halaman kita lumayan juga. Oke, web page tagging, web beacon. Nah, menggunakan page tagging, JavaScript digunakan untuk mengirimkan aktivitas pengunjung pada situs ke tracking server. Nah, jadi ini sebenarnya tadi udah tergambar juga, tapi biar kamu kebayang lagi, ketika pengunjung mengunjungi situs, ada permintaan dikirim ke web server, lalu host server merespon, mengirimkan konten, ya. Lalu situs di load, kode JavaScript jadi berjalan dan mengirimkan permintaan ke tracking server dengan image 1x1, dan tracking server tersebut mengirimkan kembali GIF image yang udah ada JavaScript, bisa baca cookies, user info, IP address, dan lain-lain. Ya, ini sebenarnya merangkum yang tadi saya ceritakan ya. Oke. Oke, keuntungan dan kerugiannya ya. Kalau page tagging lebih akurat dan lebih mudah dimulai, begitu ditanam langsung data didapatkan. Meninggalkan cookies pada pengunjung situs, menambah informasi pada JavaScript bisa dilakukan dengan mudah. Tersedia bagi perusahaan yang nggak menjalankan web server mereka sendiri, nggak mau monitor traffic yang diinginkan seperti file image dan lain-lain, mudah bisa dilakukan orang awam. Kerugiannya mahal, bisa saja bengkak biayanya, kemudian membutuhkan perubahan situs untuk pengumpulan data, nggak bisa dimonitor secara oleh search engine spider, dan memonitor hanya halaman yang berhasil di-view, tidak bisa secara langsung memonitor non-HTML pages, dan data disimpan di mesin orang lain ya atau vendor lain, walaupun mereka pastinya akan menjaga keamanan. Cookies. Nah, cookies itu adalah data kecil ya, yang dikirim dari situs dan disimpan di komputer pengguna. Jadi, kalau kalian berkunjung ke situs manapun, nanti kalian akan ada jejaknya gitu, ya, disimpan oleh si cookies ini. Nah, pemilik situs bisa mengukur jumlah pengunjung unik ke situs dengan bantuan cookies. Software web analitik membuat 2 jenis cookies, ya. Nah, ini ada 4 jenis sebenarnya cookiesnya ya, tapi kalau yang 2 jenis cookies oleh software. Nah, ini transient dan persistent cookies. Ya, kemudian tipe cookies yang lain adalah first party dan third party cookies. Nah, apa sih masing-masing? Kalau transient cookies ya, ketika seorang pengunjung mengunjungi sebuah situs, maka akan ada cookies tersimpan di komputer pengunjung yang akan dihapus ketika meninggalkan situs. Nah, jadi kalau transient itu sementara ya. Kalau persistent cookies ini berarti kekeh gitu ya, tetap ya. Jadi ketika pengunjung mengunjungi sebuah situs, maka akan ada cookies disimpan di komputer pengunjung itu sampai pengunjungnya menghapuskan sendiri. Nah, makanya kalian kan bisa tuh clear cache gitu ya, clear cookies gitu ya, bisa itu. Kalau kamu pakai web. Kalau kamu nggak mau di trace, kamu bisa juga pakai incognito Windows gitu ya, yang tidak terdeteksi. Oke. Selanjutnya first party cookies, ketika seorang pengunjung mengunjungi sebuah situs, first party cookies ditanam di sistem mereka. Nah, ini sehingga bisa mengenali gitu ya user first visitor gitu ya, contohnya seperti itu. Kemudian ada first party cookies itu maksudnya dari web server kita menyimpan sendiri di situsnya, di situs kita sehingga nanti akan disempatkan di user. Nah, kalau third party cookies itu berarti kita pakai jasa yang lain gitu ya. Dan ketika seorang pengunjung mengunjungi sebuah situs yang memiliki banner, ad, link, image, video dan lain-lain, maka akan disimpan di komputer pengunjung. Nah, kalian suka heran nggak kalau kalian udah misalnya browsing ya, kok kenapa ya iklan ini kayak ngikutin saya gitu. Nah, itu sebenarnya gara-gara si cookies, oke? Baik, nah ini Google Analytics ya, platformnya seperti ini ya. Kalian bisa sign up for free ya, kalian tinggal sign up aja untuk Google Analytics. Nanti saya akan perlihatkan gimana caranya sign up, gampang banget karena kalian sebenarnya ada PR ya untuk ngerjain ini untuk minggu depan sampai deadline-nya minggu depan. Tapi kalian kalau bisa ngerjain hari ini langsung, kan website kalian, blog kalian udah jadi bisa juga. Oke ya, kita kenali dulu.
Google Analytics itu apa? Google Analytics adalah tool untuk mengukur dan memonitor kinerja dari situs-situs tertentu. Kita bisa punya banyak situs ya di dalam Google Analytics. Nah, Google Analytics Report menunjukkan bagaimana para pengunjung menemukan situs Anda, apa yang mereka lakukan di situs Anda, total pengunjung ke situs Anda, waktu yang dihabiskan, dan lain-lain. Ya. Nah, Google Analytics meningkatkan optimalisasi situs Anda dan meningkatkan ROI marketing. Nah, cara kerja Google Analytics seperti ini. Di situs kita, pengunjung akan mendapatkan cookies, lalu situs kita tertanam JavaScript code untuk memonitor perilaku pengunjung, dan data disimpan di Google Server, sehingga kita bisa lihat laporannya. Jadi ini adalah konsep yang memang tadi dijelaskan di depan. Ya, jadi Google Analytics itu salah satu tool. Ya, kita bisa lihat nih gambarnya seperti ini. Cookies, JavaScript, kemudian data, report gitu ya. Nah, kenapa kita penting menggunakan Google Analytics? Karena kita memang harus bisa memonitor dan menganalisis trafik ke situs kita sendiri, lalu kita melihat perilaku pengunjung di situs kita, dan membantu meningkatkan situs bisnis kita. Informasi yang disediakan di Google Analytics, bagaimana pengunjung sampai ke situs kita, apa yang mereka cari, bagaimana mereka sampai, maksudnya dari mana gitu ya. Misalnya pakai landing page, kita track customer dari Instagram, terus landing page-nya kita pasangin Google Analytics tracking code gitu ya, supaya kita bisa melihat. Nah, itu jadi kita bisa tahu asalnya dari mana. Kemudian jenis browser yang dipakai oleh pengunjung itu apa ya? Jadi bisa dikenalin tuh, mau pakai Firefox, pakai Internet Explorer, pakai Opera gitu ya, atau pakai apalah ya, itu akan ketahuan. Lalu kata kunci yang digunakan pengunjung untuk menemukan situs kita, itu juga akan ketahuan. Nah, kerangka Google Analytics lebih kurang seperti ini ya. Nah, jadi pada saat kita men-setup ini akun kita gitu ya, kita ada propertinya. Nah, di dalam properti itu ada view sama ada report. Nanti kita lihat ya langsung ke situsnya. Nah, jadi tingkatannya seperti ini ya. Ada akun, terus ada properti, ada view, ada administrator, lalu user. Nah, tingkatannya seperti itu. Kalau kita lihat di sini mungkin yang ini untuk akun akses kunci analitik, properti adalah bisa beberapa ya, bisa website, bisa mobile apps. Terus kalau misalnya kamu pasang application gitu ya di store ya, itu juga bisa kamu monitor ya berapa banyak yang misalnya mendownload kemudian install gitu ya, itu juga bisa di track ya harusnya. Oke, kemudian view adalah persepsi informasi visitor sebuah properti, lalu administrator punya otorisasi untuk mengakses semua profil di satu akun, dan user diperbolehkan untuk membaca cuman profil yang dispesifikasikan untuk mereka. Nah, di dalam Google Analytics ini sebenarnya udah ada statistiknya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan tanpa kita harus capek-capek ngitung gitu ya. Nah, ini terbagi dalam 4 jenis. Ya, 4 jenis. Ada audience, ada traffic source, ada content, ada conversion. Di dalam audience kita bisa lihat demografi. Demografi itu usia kayak gitu ya. Terus gender ya. Terus gitu-gitulah. Oke, kalau behavior itu misalnya nanti kita lihatlah langsung ke ininya ya. Saya juga nggak hafal. Kemudian teknologi kita pakai Apple atau pakai Android gitu ya. Terus apakah ini mobile, apakah ini lewat desktop. Traffic source organik atau kita pakai referral berasal dari situs mana. Direct gitu ya. Kalau direct itu berarti yang ngetik langsung ya. Direct itu ngetik langsung. Terus apa mungkin dari paid source. Kemudian ada konten ya, site content, site speed. Lalu ada conversion, goal, sama funnel. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh analisis statistik. Di sini bisa terlihat gitu ya untuk dashboard-nya. Ya, ini menu-menunya ya. Kamu bisa lihat di sini ada home, ada customization, real time, audience, acquisition, behavior, dan conversion. Oke, kalau kita klik ke audience ya, kita bisa lihat apa saja. Nah, di sini ada usernya total berapa, new usernya berapa, ada berapa session, number per session per user, page view-nya, page session, dan seterusnya. Oke. Kemudian, dan tentunya ini kamu bisa ngeklik satu-satu, oke, yang di daerah audience ini.
Oke, kalau audience overview ini secara breakdown-nya seperti ini: demographic, location dan language, behavior, new atau returning visitor, ya. Lalu frekuensi dan resensi, kebaruan ya, resensi, engagement, keterlibatan, teknologi browser dan OS, operating system, network, mobile device. Nah, kalau kita masuk ke yang berikutnya, untuk demografi ya, maksudnya tadi kan audience ya, ini sekarang masuk lagi ke dalamnya demografi. Kita bisa lihat umur, bisa lihat language, bisa lihat location. Berikutnya, menu yang berikutnya ini ada behavior ya. Sebetulnya di sini ada geo sama interest ya, tapi saya nggak buka. Oke, untuk behavior, new dan returning visitor. New yang mengunjungi situs pertama kali, returning yang bukan pertama kali. Ya, jadi nanti bisa keluar semua langsung nih visitor. Ini saya udah breakdown lagi berdasarkan all user atau direct traffic. Kita bisa lihat sampai ke conversion rate-nya, sampai ke value-nya. Dan ini yang tadi kita bahas juga, bounce rate. Wah, ternyata 51% cepat-cepat meninggalkan tempat gitu ya. Oke. Lalu di sini frekuensi dan resensi, berapa user, page view-nya berapa, kemudian di sini session-nya berapa banyak, page view-nya berapa banyak. Behavior analysis, audience engagement, bisa melihat para pengunjung melakukan apa saja dan berapa lama mengunjungi halaman tertentu. Ya, di sini kelihatan tuh. Dan ini kamu bisa customize ya, tampilannya seperti apa. Pengennya bisa milih statistik yang pengen ditampilkan. Kemudian teknologi analisis, kamu bisa lihat nih, Android, Chrome, Safari, Firefox, Edge, Safari gitu ya. Dan kelihatan di sini usernya ada berapa, ini usernya berapa, dan kamu berarti kan bisa tahu ya, oh ternyata paling banyak pakai Android. Gitu. Oke, bounce rate, page, average session duration, lalu goal conversion rate, ya, dan seterusnya. Ini masing-masing kamu kalau misalnya nggak tahu ini apa, kamu bisa klik ke tanda tanya ini ya, nanti bisa lihat artinya apa. Oke, kemudian ini masih sama ya, operating system, Android, Windows, iOS. Nah, kemudian mobile device-nya pakai telepon apa juga ketahuan. Nah, oke. Jadi kita tahu siapa yang paling dominan. Dan mungkin seperti misalnya kalau banyak Apple iPhone, berarti mungkin penting untuk kita kalau kita sampai bikin apps, kita harus pasang di Apple Store gitu ya. Oke, berikutnya acquisition, traffic source. Ini bisa melihat sumbernya dari search engine, dari referral, dari direct traffic atau campaign. Kebetulan ini cuma direct ya. Oke. Dan ini adalah content overview, analisis mendalam terhadap konten. Ya, jadi ketahuan untuk per halamannya gitu. Ya, di sini kebetulan screenshot-nya belum menunjukkan halaman. Nanti kita lihat langsung ya, secara live. Oke. Kemudian konten analisis ya, harapan kita set konten itu akan membantu meningkatkan konten situs sehingga mencapai harapan dan kebutuhan pengunjung. Bounce rate menentukan efektivitas konten dan bounce rate seharusnya kurang dari 45% untuk sebuah situs, itu harapan kita. Ya, tapi kenyataannya mungkin kita belum, sulit untuk mencapai ini kalau kita nggak melakukan upaya yang khusus gitu ya untuk itu. Nah, ini contohnya untuk konten analisis, total bounce rate adalah 39. Ini site konten. Lalu di sini ada site speed, berapa lama mengakses. Ini di sini dalam hitungan, lihat average for view 9 detik ya. Ada 131 view, ini dalam durasi, ini nggak kelihatan durasi berapa lama ya. Nanti kita lihat langsung aja. Oke. Baik, jadi itu yang saya ingin tunjukkan. Sekarang kita akan lihat ke Google Analytics-nya ya. Oke, sorry, ternyata salah.
Oke ya, baik. Nah, jadi kalian nanti sign up aja dulu, silahkan ya. Kalau kamu belum punya Google Analytics, kamu pergi aja ke analytics.google.com. Ini alamatnya ya, analytics.google.com. Oke, kemudian kamu sign up. Saya sarankan menggunakan Google account kamu. Oke, nah kemudian pada saat kamu udah masuk ke sini, nanti kamu akan bisa nge-set up akun kamu. Oke ya. Oke, nanti kamu ke platform home ya. Lalu di sini kamu bisa menambahkan organisasi yang kamu mau tracking ya. Nah, jadi saya mau kasih contoh untuk kalau kebetulan tadi saya udah tes juga buat blog yang punya saya yang di yenimd.com ya. Jadi saya sekarang mau menggunakan yang satu lagi ya sebentar. Nah, jadi tadi saya udah buat suka duka seorang dosen ya, ini sebenarnya isinya ngaco ya, tapi nggak apa-apa, kita akan mencoba ya. Jadi ini suka duka seorang dosen blogspot ya. Jadi ini sekalian yang mau saya track, lalu saya create. Bentar, ini saya nggak mau nge-link. Bentar ya, salah. Saya langsung ke sini. Bentar.